Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Para saudara jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, bertawassul dan bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para saudara jamaah sekalian, setiap orang iman pasti menginginkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Beberapa jalan yang dapat meraih keinginan tersebut adalah dengan menunaikan zakat. Karena zakat ini merupakan suatu perintah langsung dari Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran berulang-ulang, kalau dihitung itu lebih kurang sampai 188 kali. 188 kali itu yang disandingkan dengan bab salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan datangkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hal ini Allah mengajarkan pada kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah uluhiyah, yaitu berhubungan langsung dengan Allah, hablum minallah, dengan diwujudkan dengan sholat. Dan aspek insaniyah, sosial, kesalian sosial dengan diwujudkan dengan melonggarkan zakat fitri. Pembagian zakat fitri itu sama dengan pembagian zakat mal lainnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Daruqutni dalam fikih sunnah. Masriful zakatu kamasrifil zakatil ammah ghairu anna lil fuqara aula biha mim baqiyas siyami liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Pembagian zakat fitri itu sama dengan pembagian zakat mal. Namun yang paling utama yang harus diperhatikan diberikan pertama kali adalah lil fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, aqnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Mencukupilah kamu sekalian terhadap mereka para du'afa supaya tidak minta-minta pada hari ini. Inilah fungsi zakat, fungsi sedekah untuk mengentaskan kemiskinan, membantu menolong saudara-saudara kita yang kekurangan. Karena kita diperintahkan oleh Allah yang kuat membantu yang lemah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan dosa. Nah, ini metode subsidi silang ini pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah ketika itu Rasulullah berpesan pada Mu'adz bin Jabal ketika diutus untuk ke Yaman. Isi pesannya, Mu'adz, khudh min amwalihim aghniyahum wa yu'ti anil fuqara. Wahai Mu'adz, ambillah harta-harta orang kaya dari mereka dan berikanlah terhadap orang-orang yang miskin. Maka zakat fungsinya di sini adalah untuk menjaga jarak kesenjangan sosial kita dan mendorong persatuan dan kesatuan rukun dan kompak sehingga kita menjadi kuat, jaya, wibawa, mulia.
Gemah Ripah Loh Jinawi yang dikenal dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan memperoleh pengampunan dari Allah. Untuk meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tersebut, maka satu-satunya jamaah supaya menertibkan dan meningkatkan ibadah kepada Allah, terutama ibadah yang wajib, yaitu zakat fitri. Karena zakat fitri ini wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, yang besar maupun yang kecil, dan diberikan sebelum orang keluar sholat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri su'an min tamrin aw su'an min sa'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was shaghir wal kabir 'alal muslim wa tu'addi qabla khurujin nas ila shalah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma dan 1 sok dari gandum, bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia beras, jagung atau sagu, sesuai dengan yang dimakan. Umpamanya kita makan beras raja lele, maka yang disakatkan itu adalah beras raja lelenya. Jangan dipolitik. Nanti makan beras yang mahal terus zakatnya beras yang dolo. Ini namanya sudah dosa besar. Jadi kita sebagai orang iman di sini harus sesuai dengan apa yang kita makan. Ini kalau zakat fitri itu dari bahan makanan pokok. Ini atas orang yang merdeka, atas budak, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil. Umpama ibu, bapak, suaminya, istrinya melahirkan sebelum sholat Id, malam 29 sudah melahirkan, maka anaknya, bayi ini wajib dizakati juga. Ini karena wajibnya zakat fitri 1 sok. Lah bagaimana kalau umpamanya ada orang zakat diganti dengan uang, maka yang memberikan zakat tersebut datang ke amil dengan diikrarkan, Pak Amil, tolong uang saya belikan beras untuk zakat saya dan keluarga saya. Harus ada ikrar. Dan amil di sini mendoakan. Amil ambil beras, kan amil punya bagian. Bagian amil itu 20%, 80% dibagi habis. Itu bahan makan pokok. Dan zakat fitri ini tidak bisa untuk pembangunan masjid atau biasa yang lainnya. Tapi yang bisa itu adalah zakat mal. Karena zakat fitri, zakat fitri itu zakat fitr. Fitr itu makan. Zakat untuk dimakan diberikan terhadap fakir miskin. Itu dibagi habis. Kalau zakat mal boleh untuk pembangunan masjid atau yang lainnya. Tapi kalau zakat fitri ini harus diwajibkan dihabiskan sebelum pelaksanaan sholat Idul. Dari sini dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW, man addaha qabla sholat faya zakatun makbulah, wa man addaha ba'da sholat faya sodaqatun minas sodaqah. Jadi barang siapa yang memberikan zakat fitrinya tersebut sebelum sholat, maka zakat yang diterima oleh Allah. Barang siapa yang memberikan zakat setelah sholat, maka zakat tersebut bukan zakat tapi sodakoh seperti sodakoh biasa. Masrifuha masih mal. Jadi pembagiannya itu sama dengan mal yuza'u ilal asnafis samaniyah madkurah. Dan yang berhak itu 8 asnaf madkurah yang disebutkan di ayat At-Taubat ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat fitri itu 8 asnaf yang menerima.
Yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir, miskin, amil, dan mualaf, rikob, budak. Orang yang keberatan hutang. Tapi ingat, yang keberatan hutang ini bukan pengusaha, Pak, ya. Kalau pengusaha itu banyak hutangnya itu, tapi banyak juga uangnya. Nah, di situ. Ini umpamanya ada di antara kita yang banyak hutangnya, terus tidak mampu, maka harus diberikan. Nah, ini. Jadi keberatan hutang dan sabilillah dan anak jalan. Anak jalan ini adalah musafir yang kehabisan bekal, maka juga harus wajib dibantu. Ini merupakan suatu kewajiban dari Allah. Maka kita sebagai orang iman kalau sudah mengikrarkan zakatnya ditakar oleh amil, maka amil berdoa. Berdoanya itu kalau di dalam riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW datang menerima zakatnya Abi Aufa, doanya Allahumma sholli Abi Aufa zakatan makbulah. Itu doanya seperti itu. Kalau umpamanya kita di sini, maka saya gambarkan ya, saya contohkan saya. Jadi umpamanya saya yang zakat, ikrar sama amil, Pak Amil tolong terima zakat saya. Kalau sudah begitu, amil mendoakan, ya Allahumma sholli Suninggar bin Rahmawi wa ahli dan keluarganya zakatan makbulah fid dunya wal akhirah. Tapi kalau dari Depak panjang. Tapi kalau di hadis seperti itu, wa ahli, jangan sebut satu-satu. Umpamanya segini banyak, umpamanya 100 keluarga, amilnya setengah mati bibirnya itu. Jadi wa ahli, setiap kali keluarga wa ahlinya. Umpamanya ahlinya 10 kali mengucapkan. Jadi ahlinya satu sama ahlinya, wa ahli dan keluarganya. Ini sudah mencakup semua. Ini berkaitan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirihim wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Khud, ambillah sebagian hartamu untuk zakat, karena tutahhirihim, untuk membersihkan harta kita dan membersihkan dari diri kita, dari sifat kikir, dari sifat pelit, dari sifat sekeh. Nah itu. Dan doakanlah, karena doa itu akan menjadikan tenang terhadap mereka. Ini fungsi zakat. Dan kita harus memperbanyak bersedekah. Jangan sampai kita menyesal. Orang yang meninggal itu banyak yang menyesal mau kembali ke dunia lagi, tapi tidak bisa. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi akhirtani ila ajalin qarib fatasaddaqu wa akum minas sholihin. Hendaklah kamu sekalian menginfakkan hartanya sebelum kedatangan mati. Kalau sudah mati nanti mereka berkata, fayaqula rabbi, wahai Tuhanku Rabbi, akhirtani, akhirkanlah saya ila ajalin qarib, sampai sebentar saja, maka saya akan sedekah dan saya akan berbuat baik. Banyak yang demikian. Ada yang kebaikan cuma pernah sedekah 1 kali dan dia dapat naungan dari sedekahnya itu, dia menyesal, kenapa cuma saya sedekah 1 kali selama hidupku. Dia mau kembali lagi ke dunia, menyesal, tapi sudah tidak bisa lagi. Yang besar juga demikian itu. Yang kaya juga demikian itu. Yang banyak sedekahnya juga menyesal juga seperti itu. Maka kalau kita infak, mana koso amwalihim sedekatun illa izzat, tidak berkurang harta yang kalian sedekahkan kecuali menambah kemuliaan. Memang secara matematika harta yang kita keluarkan itu berkurang, tapi Allah akan menambah. Umpik alaih, infaklah, pasti aku akan mengganti terhadap kamu sekalian. Gantinya itu sangat besar sekali. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi gambarannya orang yang menginfakkan hartanya dalam fisabilillah itu sebagaikan menanam 1 biji, tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai tumbuh menjadi 1 bulir.
jadi 700. Di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibnu Adam yudaifu bi asri amsaliyah ila samatin ila masyaallah. Ila siyam wa innahu li anajisi. Amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah 1 sebesarnya 10 kali 100 sampai 700 sampai masya Allah, kecuali puasa. Puasa adalah milik Allah dan Allah nanti yang akan memberikan pahalanya langsung. Maka kita harus jaga puasa kita, jangan sampai rugi. Kalau rugi maka rugi selama 1 tahun. Apakah ada yang rugi? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rogi mampu, rogi mampu, rogi mampu. Kilaman ya Rasulullah, rajulun ja'a Ramadan hatta yang sholakho falam yakfirullah. Jadi seorang laki-laki yang rugi itu datang Ramadan sampai habis Ramadan, sampai selesai Ramadan, namun Allah tidak mengampuninya. Kenapa? Karena tidak berpuasa. Maka dari itu kita jaga puasa kita. Kalau kita mampu menjaga puasa kita istiqomah sampai 30 puasa kita atau sampai 29 puasa kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan yang terakhir dari saya yaitu berpesan, insya Allah tidak lama lagi bulan Ramadan ini pulang ke hadapan Allah. Maka setelah di dalam bulan Ramadan masih ada amalan yang apabila kita laksanakan maka Allah akan mencatat pahalanya, yaitu berpuasa 1 tahun berturut-turut. Man shoma Ramadhana summa idbau sittan min Syawal fasiyamud dahr. Jadi barang siapa yang berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka Allah akan menulis pahalanya digenapkan menjadi puasa 1 tahun berturut-turut. Karena perkaliannya masih dikalikan 10. 30 kali 10 300. 6 kali 10 360. 300 dalam 360 itu Hijriah itu 1 tahun. Kalau Miladiah 365. Namun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang wajib dulu dibayar, punya hutang dulu dibayar, hutang yang wajib, baru puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Karena baru 1 bulan. Jangan sampai terkadang banyak yang kadang kurang 3 hari itu baru dibayar. Setelah mau puasa 1 tahun baru dibayar kurang 3 hari. Ini keliru. Maka yang wajib dulu dilaksanakan, baru yang sunnah kita kerjakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.